Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tribuners yang insyaallah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, konten yang akan kita angkat adalah kaitannya dengan tayamum. Tayamum itu adalah perkara yang ada di dalam Islam, terutama di dalam fikih. Bagaimana itu diangkat dan bagaimana itu dianjurkan adalah perkara saat ketika satu di antara dua kondisi kaum muslimin menjumpainya, di mana tayamum itu adalah pengganti toharoh dari berwudu. Jadi saat ketika seorang muslim tidak mendapati air yang ia temukan, atau kemudian air ada tapi dia tidak diperkenankan untuk menggunakan air untuk berwudu, maka ia diperbolehkan untuk tayamum. Sebagaimana yang kemudian Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi ru'usikum famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Dan jika engkau dalam keadaan sakit atau engkau dalam keadaan safar, bepergian, atau salah satu di antara kalian selesai menunaikan hajat, atau kalian menyentuh seorang wanita dan kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah, ya, dengan menggunakan sa'idan thayyiban, yaitu dengan menggunakan debu yang suci. Dan Allah juga sampaikan bagaimana caranya, famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudu'ul muslim, bahwa debu yang suci itu adalah bak laksana seperti wudu yang dilakukan oleh seorang muslim. Fa illam yajidil ma'a, jika dia tidak menemukan air, asyra sinin, selama 10 tahun. Dan ini berkaitan tentang tayamum. Adapun tayamum itu dianjurkan kepada orang yang tidak menemukan air setelah dia mencarinya. Jadi ada ikhtiar, ada usaha yang dia lakukan ke sana kemari untuk mendapatkan air dan ternyata tidak menemukannya, sementara waktu sholat sudah tiba, maka ia diperbolehkan untuk bertayamum. Atau ia mendapati air tetapi tidak ada kemampuan untuk menggunakan air tersebut disebabkan karena sakit, atau kalau dia pakai air maka akan bertambah sakitnya atau akan memperlambat proses penyembuhannya, dan tentu ini berdasarkan dari saran dokter, maka hal yang demikian diperbolehkan. Adapun niatan yang kemudian kita miliki adalah sebuah perkara yang menjadi perkara wajib, seperti halnya wudu. Ya, seperti halnya wudu, bahwa niat di dalam tayamum itu adalah perkara pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum dia melaksanakan tayamum. Seperti misal lafaz yang bisa kita baca, yaitu nawaitu tayammuma li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala, yaitu saya niat bertayamum, ya, untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia bertayamum untuk menghilangkan hadas besarnya karena dia terkena jinabat, mungkin yang perempuan juga kena haid dan nifas, lalu dia ingin membersihkan diri sementara air tidak ada, maka tayamum juga merupakan alternatif yang diperbolehkan di dalam Islam untuk pengganti dari mandi. Dan niatnya sama, yaitu nawaitu tayammum li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Hanya dibedakan, ini untuk menghilangkan hadas kecil, ini untuk menghilangkan hadas besar, tergantung dari tujuan ibadah yang saat itu ia kerjakan. Nah, fardu tayamum yang disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam buku beliau Minhajul Muslim ada 4. Yang pertama niat, dan ini adalah merupakan pondasi yang kuat yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika akan melaksanakan tayamum. Kemudian yang kedua adalah debu yang suci. Kemudian yang ketiga adalah ad-darbatul ula, pukulan yang pertama saat ketika bertayamum. Kemudian yang keempat mashul wajhi wal kaffain, yaitu mengusap wajah dan dua telapak tangan. Sunnahnya di dalam
tayamum itu dikatakan hanya ada 3. Yang pertama tasmiyah, bismillah. Jadi ini persis seperti tayamum, seperti wudu, bahwa sebelum kita berniat dianjurkan untuk membaca bismillah. Karena bismillah adalah sebuah sebutan doa yang baik yang pertama kali diucapkan oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua ad-darbatu tsaniyah, pukulan yang kedua. Ya, pukulan yang kedua ini adalah merupakan perkara yang bersifat sunnah. Ya, kalau ada orang yang mau memukul yang kedua kalinya untuk membersihkan dua telapak tangannya, ini adalah merupakan perkara yang disunnahkan. Kemudian yang ketiga mashud dzira'ain ma'al kaffain, yaitu mengusap dua zira' bersama dengan dua telapak tangannya. Zira' itu mulai dari ujung jari sampai ke siku-siku, ini namanya satu zira'. Ya, maka yang wajib itu adalah sampai telapak tangan. Adapun sunnahnya itu hanya sampai, adapun sunnahnya adalah sampai mengusap dua siku-siku, dua zira' sampai ke siku-siku. Jadi ini yang kemudian termasuk perkara yang disunnahkan di dalam Islam ketika seseorang bertayamum. Lalu perkara apa yang membatalkan tayamum itu adalah pertama kullu ma yanqudul wudu. Semua perkara yang membatalkan wudu maka sama dengan perkara juga yang terjadi pada tayamum. Jadi kalau ada perkara-perkara yang membatalkan di dalam wudu, maka itu juga menjadi perkara pembatal di dalam tayamum. Kemudian yang kedua adanya air. Ya, jadi begitu air ada, orang itu sudah sakitnya sudah sembuh, maka tayamum menjadi hilang. Ini yang disebut dengan hukum darurat, itu akan kembali seperti hukum asal ketika hukum yang pertama sudah kembali. Ya, ini yang disebut sebagai hukum alternatif. Begitu yang pertama sudah datang, maka alternatif sudah tidak berlaku lagi. Kemudian bagaimana cara kita bertayamum? Ya, yang kemudian yang pertama adalah bismillah, mengucapkan bismillah. Kemudian berniat melaksanakan tayamum, kemudian dia memukulkan ya bikaffaihi dengan dua telapak tangannya wajhal ardi, di atas tanah, min turabin aw ramlin aw hijaratin aw sadqatin wa nahwiha. Jadi ia boleh memukulkan dua telapak tangannya di atas permukaan tanah untuk mengambil debu ataupun pasir atau yang lain. Wala ba'sa an yanfadhal ghubar min kaffaihi nafdhan khafifan, walaupun setelah itu mungkin ada debu yang kemudian terbang sedikit begitu. Thumma yamsahu wajhahu. Jadi begini ya, dipukul, setelah itu baru kemudian dia mengusap wajahnya mashatan wahidah. Jadi ada yang memukulkan dua telapak tangan lalu kemudian dikumpulkan sampai kemudian sisa-sisa debu itu jatuh. Setelah itu baru kemudian diusapkan sekali saja, mashatan wahidatan, mengusap wajah mulai dari atas sampai ke bawah, samping juga nggak boleh lewat, begini ya. Ini namanya diusap sekali saja. Kemudian yadribu insya'a, memukulkan sekali lagi jika memang dia mau, untuk kemudian mengusap dua telapak tangannya hingga ke zira', ya, hingga ke zira', insya'a. Jadi mukul lagi untuk yang kedua kalinya, lalu kemudian dia mengusap dua telapak tangannya hingga ke zira'nya. Ini jika mau. Kalau nggak mau berarti hanya ngambil wajibnya saja, yaitu sampai ke telapak tangannya ini. Ya, sampai sini. Ini sudah boleh, ini sudah ngambil wajibnya. Tapi jika ingin menyempurnakan perkara yang sunnah, maka ia sampai ke zira'aihi, sampai ke zira'nya, yaitu antara ujung jari sampai ke siku-siku. Ini namanya satu zira'. Sehingga kalau ada orang yang mengusap tangannya saat ketika tayamum sampai ke siku-siku, ini berarti seperti orang sedang membasuh dua tangannya saat sedang berwudu. Ini yang kemudian membedakan di antara wudu dengan tayamum adalah dua anggota tubuh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-43 itu hanya dua, yaitu wajah dan dua telapak tangan, dan dua-duanya juga dengan menggunakan satu amar, yaitu satu perintah, wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Jadi diusap saja. Kalau kita perhatikan dalam Al-Maidah ayat 6, ketika Allah memerintahkan kita untuk berwudu, itu menggunakan kalimat faghsilu, yaitu dibasuh. Sementara ketika di dalam tayamum hanya cukup diusap. Jadi ini perbedaan antara wusal dengan masah.
yang ada di dalam Al-Maidah ayat 6 dan surah An-Nisa ayat yang ke-43. Ini di syariat yang kemudian perlu kita tahu agar kita bisa tetap menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk melaksanakan sholat. Trimuts yang insya Allah dirahmati Allah, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian bagi kita di dalam Islam, bahwa perangkat-perangkat yang Allah sudah sediakan seyogyanya lah untuk kemudian kita ketahui agar kita bisa amalkan. Ketika perkara pertama kita tidak menjumpainya, maka ada alternatif kedua, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan satu perintah di dalam Islam, yaitu melaksanakan sholat. Ini yang bisa kita bahas secara singkat berkaitan tentang tayamum. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagikan bermanfaat kepada pemirsa sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.